Ada kebenaran-kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah satu, Tuhan ingin saudara menerima anugerah. Natal adalah anugerah Tuhan diberikan. Firman Tuhan berkata, jangan takut Maria, sebab engkau mendapat anugerah dari Elohim. Sekarang firman-Nya sampai kepada saudara, jangan takut, engkau mendapat anugerah dari Elohim. Dan anugerah itu diterima melalui iman. Kenapa anugerah itu kok bisa diberikan kepada Maria? Apa yang dilakukan Maria sehingga Bapa memberi anugerah kepada Maria? Kalau Kristen agamawi akan berkata, oh karena Maria tulus, karena Maria baik, karena Maria suci, karena Maria layak, karena Maria bisa jaga diri. Itu ajaran Kristen agamawi. Kristen sejati menjawabnya, kenapa Maria bisa dapat anugerah? Apa yang dilakukan Maria sehingga beroleh anugerah Bapa seperti itu? Saya mau beritahu kepada saudara, Maria tidak lakukan prestasi apapun untuk mendapat berkat jadi ibu bagi Yesus. Tidak ada prestasi apapun. Lalu kenapa dia dapatkan anugerah? Tidak ada usaha yang Maria lakukan sehingga dia lahir sebagai wanita, sehingga harus melahirkan Yesus. Dia lahir sebagai wanita pun tidak ada usaha dari dia. Dia lahir sebagai wanita bukan usahanya. Dia lahir pas sebagai keturunan Daud bukan usahanya. Ia tinggal di Nazaret juga bukan karena usahanya. So perhatikan di sini bahwa semua yang saya sebutkan itu tadi bukan usaha Maria. Sebagai wanita keturunan Daud tinggal di Nazaret sehingga pas nubuatan itu juga bukan usahanya. Lalu orang di luar kan berkata, tapi kan dia suci. Saya mau menunjukkan bahwa Maria bukan tanpa dosa. Di Lukas 1 ayat 46 berkata begini, kata Maria, jiwaku mengagungkan Tuhan dan rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku. Sebab dia telah memerhatikan keadaan hambanya yang hina. Sebab sesungguhnya sejak sekarang seluruh bangsa akan menyebut aku berbahagia. Nah, kalau sudah memperhatikan ayat 47, ketika dia menyanyi, dia berkata rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku. Hanya orang berdosa yang perlu juru selamat. Hanya orang yang sadar punya kesalahan yang perlu penyelamat. Dan Maria berkata, Elohim itu juru selamatku. Ayat 48 lebih lagi, sebab dia telah memerhatikan keadaan hambanya yang hina. Dia sendiri berkata hamba. Dalam teks Yunani aslinya adalah doule, female slave, budak perempuan. Dia menyebut dirinya budak perempuan yang hina. Kata hina itu dalam teks aslinya adalah tapeinosis, low estate, strata bawah. Dia orang yang punya kesalahan perlu juru selamat, dan dia mengakui diri sebagai budak perempuan dan yang hina. Saudara-saudara, saya expose ini kepada saudara dengan satu tujuan. Bukan untuk memandang dengan sebelah mata, bukan. Tentunya dia wanita yang khusus, special woman. Tetapi saudara pun, ini adalah pribadi-pribadi yang khusus. Maria dapat anugerah, saudara juga dapat anugerah. Walaupun
tanpa prestasi apa-apa sebelumnya. Kebenaran yang pertama, Dia ingin siapapun saudara yang mendengar berita ini mendapatkan anugerah Tuhan yang sangat besar itu. Setelah engkau menerima anugerah dan engkau mendapatkan anugerah itu, kau terima dengan iman. Seperti Maria menerima anugerah dan ia menerimanya dengan iman. Demikian juga saudara dianugerahi, lalu saudara terima dengan iman. Maria menerima anugerah dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingin saudara mengenal kerajaannya. Bahwa hidup ini tidak berhenti di kuburan. Bahwa setelah ini, coba saudara baca di ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamainya Yesus. 32. Ia akan menjadi besar, akan disebut Putra yang Maha Tinggi, dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selamanya, kerajaannya tidak akan berakhir. Setelah terima anugerah, biarlah kau kenal kerajaannya. Dan kerajaannya itu tidak akan berakhir. Dan puji Tuhan saudara-saudara, kalau saudara mau mengenal kerajaannya, yang terpenting adalah mengenal rajanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Dan di bumi ini cuma sementara, tutup mata di bumi, engkau buka mata, sudah menjadi warga surga, dan saudara masuk di dalam kerajaannya. Sebab itu saya tidak jemu-jemu selalu mendeklarasi sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingin saudara percaya semua itu mungkin dengannya. Kau terima anugerah, kau kenal kerajaannya, bahwa kau memang warga surga dan rajanya adalah Yesus. Yang ketiga, bahwa semuanya menjadi mungkin bersamanya. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Wanita yang sederhana bisa menjadi sangat mulia gara-gara Yesus. Yang belum mengenal pria, belum bersuami, bisa hamil oleh Roh Kudus dan melahirkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama Yesus. Kalau engkau keturunan dari orang yang sederhana, apakah mungkin engkau bisa diberkati dan menjadi berhasil? Jawabannya, kalau sekian waktu engkau belum punya pasangan, apakah mungkin Tuhan bisa memberi pasangan terbaik bagi saudara? Jawabannya, semuanya mungkin di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang terakhir, ketika surga turun ke bumi, kau dapatkan anugerah, kau menjadi warga surga, semuanya menjadi mungkin when heaven came down to earth. Dan yang terakhir sekarang, Ia ingin supaya engkau menjadi taat dalam pelayanan. Melayani dengan ketaatan, pelayanan dengan ketaatan mendatangkan berkat besar. Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia sendiri menyebut dirinya adalah hamba, budak perempuan yang hina. Tetapi dia melayani dan akhirnya
mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, mungkin saudara melihat pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, kok kayaknya di depan ini kok gelap gitu ya. Yesus terang dunia, sudah lahir, dunia yang gelap menjadi terang. Hidupmu yang gelap, karena kelahiran Yesus akan menjadi terang. Respons apa yang kau harus kerjakan untuk anugerah Tuhan yang telah diberikan? Biarlah engkau merespon dengan melayani, dengan ketaatan. Yang belum terlibat dalam pelayanan, putuskan malam hari ini, aku mau melayani. Melayani tidak selalu harus pakai jas. Melayani tidak harus selalu pakai mic. Harus khotbah. Tidak. Yesus datang itu untuk satu kata, jiwa. Kalau engkau mengasihi Yesus, kalau engkau mau melayani Yesus, bawa jiwa. Beri makan jiwa. Tuntun jiwa untuk bertemu Yesus. Dan pulang dari tempat ini targetnya Tuhan, aku mau Tuhan. Misi yang Tuhan punyai untuk dunia, yaitu jiwa. Aku mau mengerjakannya. Saudara-saudara, Maria ketika itu bisa berkata, Maria, engkau mendapatkan anugerah, engkau akan mengandung dan melahirkan, beri nama Yesus. Maria bisa berkata no. Dia bisa berkata no. Karena ketika dia berkata no, tidak ada masalah apa-apa buat dia. Dia tidak malu, dia tidak mesti harus dituduhkan sebagai mengandung anak haram. Tidak punya suami. Dia punya alasan untuk berkata no. Mungkin dari tahun ke tahun saudara juga punya alasan untuk berkata no. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan membawa jiwa. Tetapi Maria berkata, ya Tuhan. Dan kita berterima kasih. Maria sudah menjawab ya. Walaupun ada resiko yang dia hadapi, tetapi akhirnya keselamatan boleh diterima oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang pertanyaan terakhir adalah, bagaimana dengan saudara? Maukah engkau berkata, ya. Adapun hidupku adalah Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Aku hidup bagi Kristus. Aku milik Kristus. Selama-lamanya aku adalah milik Kristus. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku
aku di hatimu, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh, Yesus selalu bersamaku, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Yesus. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau senantiasa menyertai. Sebab itu Tuhan, lewati lembah kekelaman pun kami tidak takut bahaya, karena penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami tidak tinggal di dalam kekelaman, kami sekedar melewati. Dan di ujung sana ada pesta dengan Tuhan di meja. Dan di ujung sana ada pesta di meja Raja dengan kelimpahan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menantikan Engkau dengan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau layak, sebab Engkau mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih.